Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepia Marcella, NIM 2019-53158. Di sini saya akan menjelaskan program dari skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Pendaftaran dan Pelayanan Pasien pada Puskesmas Pancur. Di sini terdapat halaman login pegawai. Saya akan login sebagai administrasi. Pada halaman administrasi terdapat 3 menu, yaitu jadwal pelayanan yang berisi jadwal dari dokter rawat jalan, rawat inap, serta bersalin. Di halaman jadwal pelayanan ini terdapat tambah data. Terus kemudian ada menu biaya pelayanan yang berisi biaya pelayanan dari 3 poli, yaitu rawat jalan, rawat inap, dan bersalin. Terdapat menu edit, hapus, dan juga tambah. Yang ketiga yaitu menu user. Pada menu user ini terdapat 10 user yang memiliki akses untuk masuk dalam sistem, mulai dari kepala puskesmas, perawat, administrasi, kasir, staf BP, dokter umum, dokter anak, staf PO, bidan, serta staf pelayanan. Setelah dari halaman login pegawai, kita log out, lalu masuk ke halaman login pasien. Yaitu kita masuk ke halaman login pasien. Pada halaman login pasien ini terdapat halaman dashboard berisi informasi-informasi terkait dengan sistem pelayanan puskesmas. Ada pelayanan, yaitu berisi jadwal pelayanan. Terus ada profil dokter serta bidan. Terus pada halaman ini terdapat pendaftaran. Pada menu pendaftaran kita pilih poli, rawat jalan, kemudian pilih dokter. Terus lanjut, isikan nama, alamat, kemudian nomor telepon, pilih jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian pilih pas foto. Dalam pemilihan foto boleh foto selfie ataupun pas foto. Yang penting ada foto pasiennya. Kemudian kartu keluarga. Isikan keluhan pada keterangan pasien. Kemudian buat username dan password. Setelah itu klik lanjut. Dan simpan data. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kemudian kita masuk ke halaman login staff, yaitu masuk sebagai staf pelayanan untuk melakukan verifikasi pendaftaran pasien. Halaman login staff, kita masuk sebagai staf pelayanan. Kita klik pada menu pendaftaran. Di sini terdapat data pendaftar atas nama Kartika. Kita klik detail. Kemudian pada halaman data pendaftaran berisi data-data dari pasien.
Setelah itu, pada status pendaftaran kita bisa menolak ataupun memverifikasi pendaftaran pasien. Kita klik verifikasi, oke. Setelah melakukan verifikasi, kita sign out lalu masuk ke halaman staf BP untuk pengisian hasil pemeriksaan dari dokter. Kenapa staf BP? Karena kalau rawat jalan itu yang mengisi hasil pemeriksaannya itu staf BP, sedangkan rawat inap yang mengisi hasil pemeriksaannya ialah perawat. Kita masuk. Ini adalah halaman dashboard dari staf BP. Terdapat 3 menu, yaitu pemeriksaan, surat rujukan, dan rekam medis. Kita ke pemeriksaan. Di sini terdapat pasien atas nama Kartika, statusnya rawat jalan. Terus klik periksa. Pada halaman pemeriksaan, terdapat form pemeriksaan yang harus diisi oleh staf BP ketika dokter selesai melakukan pemeriksaan. Kita isi nomor rekam medis. Jenis pemeriksaan, untuk pemeriksaan sedang, keluhan, sakit kepala, disertai mual dan diare. Terus kita tulis diagnosanya asam lambung. Terus kita isi ruangan pemeriksaannya, yaitu pemeriksaan umum. Terus tekanan darahnya, suhu badan, denyut nadi, respiration rate, serta keterangan dari pemeriksaannya. Terus kemudian kita isikan resep obat. Kita pilih nama obat, kemudian jumlah obat yang diresepkan. Kita pilih satu saja karena akan dirujuk di rawat inap. Kemudian status pasien kita isikan perlu rawat inap. Terus simpan. Terus kita beralih ke perawat. Kita masuk ke halaman perawat. Berikut adalah halaman dashboard perawat. Kita ke pemeriksaan harian. Ini statusnya pasien sudah dirawat inap di puskesmas. Kita klik periksa. Kemudian kita mengisi form pemeriksaan harian. Ruangan yaitu berisi ruangan rawat inap, terus tekanan darah, suhu badan, terus denyut nadi, respiration rate, serta keterangan. Jika pasien sudah sembuh, maka di keterangannya berisi pasien sembuh. Kemudian simpan. Bisa juga kita lihat detail rekam medisnya pasien.
Jika pasien sudah dinyatakan sembuh, maka pasien diperbolehkan pulang dengan membawa obat dan melakukan pembayaran. Selanjutnya, untuk perawat, yaitu membuat jadwal kontrol untuk pasien rawat inap yang sudah dinyatakan sembuh. Kita pilih obat, terus jumlahnya, terus jadwal kontrol. Jika pasien keluar hari ini, maka 3 hari setelahnya pasien akan mendapatkan jadwal kontrol. Berarti jadwal kontrolnya tanggal 16, kita buat tanggal 14. Oke, kemudian kita isikan uraian pelayanan selama pasien dirawat di puskesmas. Kita isi rawat inap 1, kemudian fisik dokter 1, kemudian makan pasien 1, kemudian retribusi rawat inap 1, kemudian tindakan infusnya 3 kali, kemudian perawatan umum 1, kirim, setelah itu kita beralih ke halaman pasien. Berikut adalah halaman login pasien. Kita masuk sebagai pasien, masukkan username serta password. Di halaman pasien ini, pasien dapat melihat rekam medis dari penyakit pasien. Kemudian kita ke pembayaran dan jadwal kontrol. Di sini statusnya sedang berjalan. Kita klik detail. Berikut adalah total pembayaran yang harus dibayar oleh pasien selama melakukan perawatan di puskesmas. Ada 2 pilihan metode pembayaran, yaitu bayar langsung atau pembayaran KIS BPJS. Kita ke pembayaran langsung. Pada pembayaran langsung terdapat beberapa metode pembayaran seperti bank transfer, Alfa, Indomaret, QRI, serta Shopee. Kita pakai Indomaret. Selanjutnya kita copy payment code-nya. Terus kita beralih ke payment gateway-nya. Pada halaman pembayaran pasien, dari status tagihan berubah menjadi dibayar. Terus kita bisa klik detail. Di sini terdapat detail pembayarannya. Tetapi mohon maaf, ini belum sampai kwitansi cetaknya. Di sini kita klik jadwal kontrolnya sedang berjalan. Kita lihat pada pesan WhatsApp apakah menerima jadwal kontrol dari puskesmas atau belum. Berikut merupakan contoh jadwal kontrol yang sudah terkirim oleh pasien. Ada pemberitahuan
Pemberitahuannya yaitu tagihan pembayaran, jadi ada notif tagihan pembayaran serta notif jadwal kontrol yang dikirimkan puskesmas kepada pasien. Selanjutnya kita akan coba pendaftaran pasien pada poli bersalin. Kita klik kirim. Setelah itu kita beralih ke halaman bidan. Pada halaman bidan, di menu monitoring terdapat pasien atas nama Kartika. Kita klik periksa. Di sini terdapat form monitoring, yaitu berisi monitoring itu sendiri, merupakan monitoring ibu, serta informasi anak, dan juga pemeriksaan yang berisikan rekam medis. Kita isi penanggung jawabnya, suami, kelasnya 1D, terus ruangan, terus tanggal masuknya, kita kasih tanggal 11, tanggal keluarnya hari ini. Selanjutnya kita mengisi diagnosa utama, kemudian diagnosa sekunder, kita isi, terus kita isi komplikasi, sebelumnya mohon maaf ini saya mengisinya sesuai pengetahuan saya saja. Kemudian kita isi tindakan medis, terus kita pilih imunisasi yang pernah didapatkan pasien sebelumnya. Terus kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka kita akan mengisi form monitoring informasi anak. Tuh, tanggal lahir anak, kelaminnya perempuan, alamatnya Desa Pancur, RW 1, RT 2, Pancur. Kita isi tinggi badan anak, terus berat badan anak, terus kita isi catatan informasi dari kelahiran anak. Kemudian klik lanjut. Terus kita isikan nomor rekam medisnya. Terus jenis pemeriksaannya. Terus kita isikan keluhan pasien.
Kemudian kita isi diagnosa. Setelah itu kita isikan obat yang diberikan bidan kepada pasien. Kemudian kita pilih uraian pelayanan. Pilih karcis UGD pelayanan. Kita pilih karcis UGD persalinan 1. Terus kemudian kamar ibu selama 3 hari. Kamar bayi selama 3. Terus makan pasien selama 3. Terus persalinan normal 1. Kemudian tindakan info 5. Terus tindakan atau jahitan sedang 1 kali, kemudian simpan. Setelah itu kita masuk ke halaman pasien. Pada halaman pembayaran pasien, di sini terdapat pembayaran persalinan. Kita klik detail. Total pembayarannya yaitu 641. Contoh kita pilih KIS atau BPJS. Kemudian upload scan BPJS atau upload foto kartu BPJS. Terus kita kirim. Statusnya berubah menjadi pengajuan KIS atau BPJS. Setelah itu kita masuk ke halaman kasir untuk melakukan verifikasi pengajuan KIS atau BPJS. Pada halaman kasir, kita klik menu pembayaran. Di sini terdapat data pembayaran dengan kode pembayaran tersebut, tagihan pembayaran persalinan, statusnya pengajuan KIS atau BPJS. Kita klik detail. Kemudian terdapat detail pendaftaran pasien serta biaya. Dan terdapat pemilihan verifikasi atau tolak. Kita klik verifikasi. Oke. Selanjutnya kita ke halaman pasien. Di halaman pembayaran pasien kita lihat apakah status pembayarannya sudah berganti atau belum. Kita refresh. Dan status pembayaran dari pengajuan KIS atau BPJS telah berubah menjadi status dibayar. Kemudian kita akan coba dengan surat rujukan. Kita pendaftaran dulu. Kita melakukan pendaftaran pemeriksaan lagi. Pilih rawat jalan, pilih bidan. Kita pilih kirim. Selanjutnya kita ke halaman staf BP untuk mengisi hasil pemeriksaannya. Kemudian kita klik menu pemeriksaan, kita klik periksa, kita isi nomor rekam medisnya terlebih dahulu. Kita pilih jenis pemeriksaan.
yaitu pemeriksaan berat. Kita klik keluhan. Kita klik diagnosa. Kita klik ruangan pemeriksaan umum. Kita klik tekanan darah, suhu badan, denyut nadi, respiration rate, serta keterangan medis. Setelah itu kita isi resep obatnya pasien. Kita pilih status pasien di sini, perlu surat rujukan. Terus kita klik simpan. Kita beralih ke surat rujukan. Kita buat surat rujukannya, tambah data, masukkan instansinya. Kita rujuk ke RS Dr. Soetrasno Rembang. Kita pilih nomor surat. Terus kita pilih pasien atas nama Kartika, bukan diagnosanya. Kita masukkan anamnesa pasiennya. Selanjutnya kita masukkan tujuan atau keterangan tambahan. Kemudian kita klik simpan. Terus kita klik cetak. Ini adalah contoh surat rujukan dari Puskesmas Pancur. Kita pindah ke halaman pendaftaran pasien. Di sini statusnya sudah selesai. Kita klik detail. Statusnya selesai. Awalnya rujukan berubah menjadi selesai karena sudah dibuatkan surat rujukan dan sudah dirujuk. Di sini saya juga akan memperlihatkan halaman dokter umum serta dokter ranap. Kemudian masuk. Pada halaman dokter, baik dokter umum maupun dokter ranap, hanya ada hasil pemeriksaan, di mana dokter bisa mengecek detail rekam medis pasien tanpa menginputkan hasil pemeriksaan pasien. Jadi dokter hanya melakukan pemeriksaan, setelah itu hasil pemeriksaannya diinputkan oleh staf BP dan perawat. Demikian penjelasan dari program aplikasi sistem pendaftaran dan pelayanan pasien pada Puskesmas Pancur. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.